Halo sobat semua. Selamat datang di channel Gila Novel. Supaya admin tetap semangat mengupload videonya, mohon bantuannya untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih ya. Bab 156. Guru. Kedua pelindung keluarga Zheng bergegas ke paviliun secepat mungkin. Ketika mereka melihat Zheng Xiuchen terbaring miring dengan mulut penuh darah, mereka sangat terkejut. Zheng Xiuchen adalah calon kepala keluarga Zheng, dia memiliki status yang sangat tinggi dalam keluarga, dan keselamatan pribadinya tidak boleh membiarkan kesalahan apapun. Tapi sekarang dia terluka. Seorang pelindung dengan cepat bergegas ke Zheng Xiuchen dan melindunginya. Pelindung hukum lainnya mengeluarkan belati dengan tatapan tajam di matanya dan menikam bagian belakang leher Fang Yu. Fang Yu bahkan tidak menoleh ke belakang, membiarkan pelindung itu menusuk belati ke belakang lehernya. Pergi ke neraka. Ekspresi pelindung itu sangat tajam. Retakan. Belati itu langsung patah. Mata pelindung itu melebar dan dia tertegun. Fang Yu menoleh, menatap pelindung keluarga Zheng yang berdiri di depannya, tersenyum sedikit, dan meninju dadanya. Ledakan. Pelindung itu terbang langsung keluar dari paviliun, melayang bayangan hitam di udara, dan bahkan tidak sempat berteriak. Saat ini, Kong Cheng dan yang lainnya sudah bergegas ke paviliun. Mereka tercengang saat melihat Fang Yu menyerang pelindung keluarga Zheng. Di mana Guru Long? Segera, mereka melihat sosok di kaki Fang Yu dengan kepala tenggelam ke tanah. Meski mereka tidak bisa melihat wajahnya, tapi mereka bisa mengetahuinya dari pakaian yang dipakai di tubuhnya, orang ini tidak lain adalah Guru Long. Wajah Kong Cheng dan yang lainnya langsung kehilangan warna. Guru Long sebenarnya dipukuli seperti ini. Mereka mengira Guru Long akan dikalahkan, namun mereka tidak menyangka Guru Long akan berakhir begitu menyedihkan. Fang Yu melirik orang-orang berjubah putih, mengerutkan kening dan berkata, apakah Anda dari Asosiasi Seni Bela Diri? Mata Kong Cheng dan yang lainnya terbuka lebar, masih terguncang, tidak dapat berbicara sama sekali. Melihat mereka semua memandang Guru Long, Fang Yu berjongkok, meraih tubuh Guru Long, dan mengangkatnya. Saat ini, wajah Guru Long cekung, dan dia tidak bisa terlihat seperti manusia sama sekali. Ini. Para pejabat senior Asosiasi Seni Bela Diri merasakan hawa dingin muncul dari telapak kaki mereka. Guru Long, seorang ahli bela diri yang baru dipromosikan dan orang yang kuat dalam daftar dewa, yang mereka anggap sebagai orang nomor satu di dunia seni bela diri Jiangnan, secara tak terduga berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Dan lawan yang mengalahkannya seperti ini hanyalah seorang pemuda tak dikenal. Gu, yang mulia Gu, Kong Cheng memandang Guru Long dan sejenak tidak tahu harus berkata apa. Dia sudah mati, kata Fang Yu dengan tenang. Mati. Wajah Kong Cheng dan lainnya berubah drastis. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Guru Long tidak hanya dikalahkan, tetapi juga mati. Uzun yang terkenal di selatan sungai Yangtze, Guru Long, dipenggal oleh Fang Yu di Danau Yuexin. Jantung Kong Cheng berdebar sangat kencang. Dia menatap Guru Long dan menemukan bahwa Guru Long tidak bernapas sama sekali. Yang mulia Guru Long sudah meninggal. Mata Kong Cheng nyeri, dia menarik napas dalam-dalam, menggunakan energi aslinya untuk memperkuat suara, dan mengumumkan hasil akhir dari pertempuran ini. Suaranya sampai ke telinga semua orang yang datang untuk menonton pertandingan hari ini. Guru Long sudah mati. Kata-kata ini seperti guntur, menghantam semua orang. Mereka semua mengira Fang Yu hanyalah batu loncatan bagi Guru Long untuk membangun kekuatannya hari ini, namun hasil akhirnya melebihi imajinasi semua orang. Pemuda ini sebenarnya membunuh Guru Long. Mata semua orang terfokus pada pemuda ini, dan selain rasa ngeri, yang ada hanya kekaguman dan ketakutan di mata mereka. Aura di tubuh Fang Yu menunjukkan bahwa dia hanya berada pada tingkat budidaya seorang pejuang bawaan. Tapi kekuatan sejatinya tak terduga. Mampu membunuh Guru Long berarti kekuatannya setidaknya di atas Martial Lord. Dia masih sangat muda, tapi kekuatannya di atas Wu Zun. Ini tidak bisa lagi disebut jenius, hanya bisa disebut monster. Di mata semua orang, Fang Yu telah menjadi eksistensi seperti dewa. Menderita serangan terus-menerus Guru Long tanpa terluka, dan menangkap anak panah dari busur pemakan matahari hanya dengan kekuatan tubuhnya. Setelah itu, bunuh Wu Zun dengan satu pukulan. Rekor seperti itu sungguh mengerikan, mengejutkan masa lalu dan masa kini. Semua orang tahu bahwa setelah hari ini, pemuda bernama Fang Yu ini akan benar-benar menjadi terkenal di seluruh dunia. Tuan Fang, menang. Jiru Mei menutup mulutnya, matanya yang indah terbuka lebar, penuh rasa tidak percaya. Dia tidak hanya menang, tabib suci Fang bahkan membunuh Tuan Guru Long, kata Tang Si terpana. Qin Yimo di sebelahnya menunjukkan senyuman santai, tetapi di saat yang sama, dia juga memiliki banyak keraguan dan kejutan di hatinya. Seberapa kuatkah Fang Yu? Dia masih duduk di bangku SMP dan dia terlihat sangat muda, kenapa dia begitu kuat? Bahkan monster di ibu kota tidak dapat menandingi tingkat bakat ini. Namun sebelum kakeknya mengirimnya ke Jiangnan, dia belum pernah mendengar nama Fang Yu. Dia memiliki bakat tetapi tidak diketahui.
Pada saat yang sama, Qin Yimo merasa aneh dengan kepercayaan tanpa syarat kakeknya pada Fang Yu. Berkali-kali, dia bahkan merasa kakeknya mempercayai Fang Yu, orang luar, lebih dari kakeknya mempercayainya, cucunya sendiri. Namun begitu ditanya tentang identitas Fang Yu, kakek menolak menjawab. Semua ini sangat aneh. Qin Yimo melihat sosok Fang Yu di kejauhan, mengertakkan gigi, dan berpikir, Fang Yu, cepat atau lambat aku akan mengetahui identitas aslimu. Guru sudah mati. Hampir 300 murid Longmen yang berdiri di sisi lain memiliki wajah pucat, dan banyak dari mereka gemetar. Di mata mereka masing-masing, Guru Long adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Sejak zaman kuno, setelah Rulong keluar dari pengasingan, mereka tahu bahwa Longmen akan segera bangkit dan menjadi terkenal di Tiongkok. Tapi sekarang, Guru Long sebenarnya sudah mati, ini adalah hasil yang tidak pernah mereka impikan. Lebih penting lagi, setelah Guru Long meninggal, Longmen kehilangan tulang punggungnya. Kemana murid-murid ini akan pergi? Kami ingin membalaskan dendam guru. Saat ini, seseorang berteriak. Begitu kalimat ini keluar, murid lainnya langsung merespon. Ya, kami ingin membalaskan dendam guru. Namun banyak juga murid yang menunjukkan keraguan. Pembalasan dendam. Bagaimana cara membalasnya? Bahkan guru bukanlah tandingan Fang Yu. Jika mereka bergegas maju, apakah itu akan berpengaruh? Kami, 300 murid Longmen, menyaksikan tuan kami dipukuli sampai mati dengan mata kepala kami sendiri. Jika kami tidak melakukan apapun, Longmen hanya akan menjadi bahan tertawaan orang lain di masa depan. Selain itu, ada begitu banyak pejuang yang hadir, termasuk petinggi asosiasi seni bela diri Jiangnan. Mereka akan berdiri di pihak Longmen kita. Tidak peduli seberapa kuat Fang Yu, dia berani menghadapi begitu banyak orang. Apakah kita tidak akan mengambil tindakan? Ya, menurutku juga begitu. Bahkan jika kita bukan lawan Fang Yu, setidaknya kita harus menggunakan opini publik untuk menghukumnya dan meminta Presiden Kong untuk menangkapnya. Kita harus mencari keadilan bagi guru. Para murid Longmen sangat marah, dan banyak dari mereka sudah bergegas menuju posisi Fang Yu. Pada saat ini, murid-murid yang lebih tenang juga terinspirasi dan bergegas keluar. Raungan hampir 300 orang bergema di seluruh Danau Yuexin. Semua orang terkejut dan melihat kelompok murid Longmen yang agresif ini. Adegan ini, semakin tidak terkendali. Apakah konflik besar akan terjadi hari ini? Memang benar, pemimpin sebuah sekte terbunuh, dan jika para murid tidak melakukan apa-apa, itu sungguh tidak masuk akal. Di paviliun yang jauh, Fang Yu mendengar teriakan dan langkah kaki, melihat ke hampir 300 prajurit Longmen yang bergegas ke arahnya, dan sedikit mengernyit. Ekspresi Kong Cheng dan lainnya berubah. Mereka tidak ingin pertumpahan darah besar-besaran terjadi di Danau Yuexin. Lalu, Kong Cheng ingin berbicara. Tapi saat ini, Fang Yu sudah melompat keluar dari paviliun dan melompat ke tablet batu yang didirikan di danau, menghadap 300 murid Longmen yang bergegas ke arahnya. Fang Yu, kamu harus membayar harga karena membunuh tuanku. Seorang murid yang berlari di depan menatap Fang Yu dengan mata merah darah. Fang Yu, kami harus mengirimmu ke penjara langit dan menerima persidangan di depan umum. Carilah keadilan bagi guru kami. Banyak murid berteriak. Fang Yu tampak tenang, melihat hampir 300 orang mendekat di depannya, mengulurkan telapak tangan dan menekan ke depan. Boom! Air di Danau Yuexin terguncang hingga terciprat. Tempat di mana kelompok murid Longmen dipenuhi asap dan debu, dan terdengar ledakan seru. Ups! Melihat pemandangan ini, ekspresi Kong Cheng dan yang lainnya berubah drastis. Mereka tidak menyangka Fang Yu akan mengambil tindakan begitu berani. Asapnya perlahan menghilang. Ia melihat lubang sedalam beberapa meter muncul di lantai di depan sekelompok murid Longmen. Dilihat dari kejauhan, terlihat lubang itu berbentuk cetakan telapak tangan. Itu hanya pernyataan yang meremehkan, bahwa ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat Fang Yu bertarung melawan Guru Long sebelumnya, dia belum pernah menggunakan metode seperti itu. Dengan kata lain, Fang Yu tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam pertarungan melawan Guru Long. Bab 157. Jadi apa? Apakah kamu masih ingin membalaskan dendam tuanmu? Jika Anda ingin balas dendam, teruslah maju selangkah. Fang Yu berdiri di atas loh batu, memandangi sekelompok murid Longmen, dan berkata dengan tenang. Siapa yang berani melangkah maju setelah melihat lubang cetakan telapak tangan di depan mereka? Telapak tangan ini membuat murid-murid Longmen yang pemarah itu langsung bangun dan menjadi pucat. Tidak ada yang ingin membalas dendam. Fang Yu tersenyum ringan dan berkata, kalau begitu aku pergi. Fang Yu berbalik dan melihat ke paviliun, dan menemukan bahwa Zheng Xiuchen dan Yang Yinzu telah menghilang. Lari lagi. Fang Yu tertegun dan tidak mengingatnya. Dia memperoleh banyak hal hari ini dan suasana hatinya sedang baik. Terjadi keheningan. Fang Yu memperhatikan bahwa banyak mata terfokus padanya. Tidak disarankan untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Fang Yu melompat ke depan. Tuan Fang, Kong Cheng kembali sadar dan ingin memanggil Fang Yu. Namun saat ini, sosok Fang Yu telah menghilang dari pandangan semua orang. Tidak ada yang tahu kemana Fang Yu pergi.
Dalam pertempuran di Danau Yuexin, Guru Long dikalahkan dan mati. Berita ini menyebar dari selatan sungai Yangtze seperti angin kencang dan menyapu seluruh dunia seni bela diri Tiongkok. Guru Long bertindak dengan cara yang sangat terkenal setelah memasuki Wuzun, dan menarik banyak perhatian akhir-akhir ini. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa orang yang begitu kuat dalam daftar dewa, seorang master bela diri yang baru dipromosikan, dan bahkan dikenal sebagai orang nomor satu di dunia seni bela diri Jiangnan, akan jatuh begitu cepat. Terlebih lagi, orang yang membunuhnya adalah seorang pemuda tak dikenal. Dikatakan bahwa usianya kurang dari 20 tahun dan levelnya hanya seorang pejuang bawaan. Berita ini sungguh mengerikan. Bahkan banyak orang yang menganggap berita ini hanyalah rumor. Bagaimana bisa seorang ahli bela diri mati di tangan seorang pejuang bawaan yang berusia kurang dari 20 tahun? Sungguh konyol. Tingkat absurditasnya tidak kalah dengan seekor semut yang menggigit seseorang sampai mati. Kecuali para pejuang di komunitas seni bela diri Jiangnan yang menyaksikan pertempuran ini dengan mata kepala mereka sendiri, para pejuang biasa benar-benar sulit mempercayai berita tersebut. Tapi tidak peduli apa, setelah hari ini, nama Fang Yu bergema di seluruh dunia seni bela diri Tiongkok. Di Aula Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan, ruang konferensi. Kong Cheng duduk di kursi depan dengan ekspresi serius. Guru Long meninggal, sesuatu yang tidak mereka duga. Setiap pencaksilat merupakan aset penting bagi komunitas pencaksilat di suatu daerah. Terutama Guru Long, dia adalah master seni bela diri pertama yang muncul di Jiangnan selama bertahun-tahun. Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan awalnya ingin mendorong Guru Long ke posisi tinggi, membangun momentum untuknya, dan membiarkan dia mewakili seluruh seni bela diri Jiangnan dunia. Tapi sekarang Guru Long sudah meninggal. Gerakan penciptaan dewa dari Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan bangkrut bahkan sebelum dimulai. Ketika berita kematian Guru Long tersebar, perkumpulan silat di daerah lain mungkin akan tertawa-tawa. Perkumpulan pencaksilat di berbagai daerah sudah berada dalam hubungan yang kompetitif, siapa yang lebih kuat akan mendapat manfaat lebih. Dunia seni bela diri Jiangnan sudah sangat lemah dan berada pada sisi yang sangat lemah. Butuh banyak usaha untuk menciptakan Martial Lord, tapi dia meninggal dalam waktu 2 hari setelah melompat-lompat. Ini merupakan pukulan besar bagi Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. Presiden, karena Yang Mulia sudah meninggal, mengapa kita tidak bekerja sama dengan Fang Yu itu? Kata seorang eksekutif senior. Fang Yu masih sangat muda dan kuat. Menempatkannya di atas panggung pasti akan mengejutkan Asosiasi Seni Bela Diri di daerah lain. Kong Cheng menghela nafas dan berkata, kenapa aku tidak mau bekerja sama dengan Fang Yu? Tapi dia mungkin tidak setuju. Presiden, Anda terlalu khawatir. Selama Fang Yu adalah orang normal, bagaimana mungkin dia tidak setuju? Dengan bekerja sama dengan kita, dia bisa mendapatkan sumber daya terbanyak dan reputasi terbaik. Siapa yang ingin dihormati dan disembah oleh ribuan orang? Eksekutif senior lainnya bertanya dengan ragu. Kong Cheng terbatuk 2 kali dan berkata, Fang Yu ini, pernahkah kamu mendengar namanya sebelum hari ini? Pernahkah kamu bertemu langsung dengannya? Semua orang tercengang dan menggelengkan kepala. Benarkan. Dia mempunyai kekuatan yang sangat kuat, tetapi dia selalu tidak dikenal. Jika bukan karena deklarasi perang oleh Tuan Guru Long, kita tidak akan mengetahui keberadaannya. Bagaimana orang seperti itu bisa rakus akan ketenaran dan kekayaan? Kong Cheng berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika Kong Cheng mengatakan ini, semua orang terdiam. Kalau begitu kita tidak akan merekrutnya. Dalam hal ini, bukankah Asosiasi Seni Bela Diri kita setara dengan kehilangan rekan seni bela diri yang sia-sia? Bahkan tidak ada kompensasi. Seorang eksekutif senior berkata dengan enggan. Kita perlu merekrut, tapi kita perlu mengambil pandangan jangka panjang. Fang Yu mungkin tidak mengejar ketenaran dan kekayaan, tapi dia selalu memiliki hal-hal yang dia kejar, kita selalu bisa mengetahuinya jika kita menyelidikinya secara perlahan, Kong gumam Cheng. Di Huaibei, keluarga Zheng. Zheng Xiuchen sedang berbaring di tempat tidur, masih merasakan sakit di bagian kanan tubuhnya. Xiuchen, katakan padaku lagi, apa yang diteriakkan Guru Long sebelum dia meninggal? Seorang pria parubaya berdiri di samping tempat tidur dan bertanya dengan mata muram. Dia mengatakan bahwa Fang Yu adalah seorang kultivator jahat yang mengandalkan menyerap kultivasi orang lain untuk memperkuat dirinya sendiri. Orang seperti ini memalukan bagi dunia seni bela diri, ulang Zheng Xiuchen. Pembudidaya jahat. Pria parubaya itu mengerutkan kening, mondar-mandir di ruangan dengan tangan di belakang punggung. Ayah, Fang Yu ini benar-benar aneh. Aura kultivasinya sangat lemah, dan dia hanya berada di alam pejuang bawaan, tapi kekuatannya cukup menakutkan. Meskipun Guru Long hanyalah seorang ahli bela diri yang baru dipromosikan, tapi kekuatannya tidak lemah, tetapi dia dengan mudah dibunuh olehnya, terlebih lagi, Yingzu dan anak ini telah lama berseteru berdarah, dan dia ini berani menyerangku, kupikir Fang Yu harus ditangani secepatnya mungkin, agar tidak ada masalah di masa depan. Zheng Xiuchen berkata dengan mata kesal. Setelah mengambil beberapa langkah, pria parubaya itu menoleh dengan senyuman aneh di wajahnya dan berkata, Xiuchen, ini adalah kesempatan besar bagi keluarga Zheng kita. Kesempatan besar.
Ayah, saya tidak mengerti maksud Anda, kata Zheng Xiuchen. Anak ini mengandalkan sihir jahat yang menyerap kultivasi orang lain, dan dengan budidaya seorang pejuang bawaan, dia dapat dengan mudah mengalahkan Guru Long, yang merupakan ahli bela diri. Jika keluarga Zheng kita mendapatkan sihir jahat ini, senyumannya di wajah pria paruh baya itu menjadi semakin lebar. Zheng Xiuchen mengerti maksud ayahnya dan tersenyum nakal. Ya, jika Fang Yu bisa menguasai teknik jahat ini, keluarga Zheng mereka akan benar-benar terbang ke langit. Pada saat itu, bahkan keluarga seni bela diri kuno di ibu kota tidak akan meremehkannya. Jaga dirimu baik-baik, dan aku akan segera memulai rencana untuk menangkap Fang Yu ini. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Saat ini, keluarga lain di Huaibei sedang berada di ruang belajar. Seorang pemuda yang sangat tampan sedang bermain catur dengan seorang lelaki tua berambut abu-abu. Berusia kurang dari 20 tahun, dengan budidaya seorang pejuang bawaan, mengalahkan Martial Lord, Chen Luo, apakah menurutmu ini mungkin? Setelah menyelesaikan sebuah gerakan, lelaki tua itu menatap pemuda itu dan bertanya. Pemuda itu menyesap tehnya dan bertanya, apakah menurut Anda itu mungkin? Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, pengalaman saya mengatakan kepada saya bahwa ini tidak mungkin. Tetapi Anda berbeda. Anda telah mengalami lebih dari saya. Sudut mulut Chen Luo melengkung dan dia berkata, menurut pendapat saya, ini mungkin. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya bertemu dengan seorang pria aneh. Tingkat kultivasinya di tahap pendirian yayasan sudah cukup untuk bertarung dengan seorang biksu di tahap baru lahir Soul Stage. Mereka sangat kuat. Orang tua itu sedikit mengernyit dan berkata, jadi, berita tentang Jiangnan itu benar. Itu belum tentu benar. Saya hidup lebih dari 1000 tahun di kehidupan terakhir saya, dan saya hanya bertemu orang aneh seperti itu, kata Chen Luo. Ya, lelaki tua itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, saya masih penasaran dengan orang ini. Saya kebetulan akan pergi ke Jiangnan baru-baru ini, dan mungkin saya bisa bertemu dengannya saat itu. Chen Luo tersenyum, jika orang ini benar-benar ada. Kamu akan ke Jiangnan. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya lelaki tua itu. Saya menerima kabar bahwa seseorang menemukan mata air spiritual di gunung yang dalam di sebelah barat Jiangnan. Saya harus pergi melihatnya. Kata Chen Luo. Lingkuan. Orang tua itu tertegun. Itu adalah mata air yang mengandung energi spiritual. Ketika energi spiritual langit dan bumi sangat tipis, mata air spiritual tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi para beku. Namun, dibandingkan dengan mata air spiritual, saya ingin mencari sumbernya lebih jauh. Ia dapat melahirkan mata air spiritual, mungkin itu adalah gunung batu spiritual, itu adalah hal yang sangat bagus, kata Chen Luo sambil dia berdiri, cahaya aneh melintas di matanya. Jika saya dapat menemukan sumber mata air spiritual dan menyerap semua energi spiritual, saya dapat berhasil menerobos ke tahap jiwa baru lahir. Pada saat itu, saya tidak perlu lagi menyembunyikan kekuatan saya, dan saya dapat menginjak-injak Zheng keluarga di bawah kakiku sendirian. Membangun keluarga Chen menjadi keluarga seni bela diri nomor 1 di Huaibei. Melihat Chen Luo di depannya, mata lelaki tua itu menunjukkan kekaguman. Hanya dia yang tahu bahwa cucu yang kelihatannya baru berusia 20-an itu sebenarnya adalah seorang pria kuat yang telah berlatih selama lebih dari 1000 tahun dan telah terlahir kembali. Fang Yu kembali ke rumah dan menghitung tas penyimpanan Guru Long. Sebagian besar barang yang disimpan di tas penyimpanan Guru Long adalah ramuan, dan sejumlah kecil adalah buku latihan rahasia. Hal-hal ini sangat berharga bagi prajurit biasa, tetapi di mata Fang Yu, mereka tidak sebagus ramuan dalam monster tingkat rendah. Kamu adalah seorang biksu dalam tahap alkimia, mengapa tas penyimpanannya penuh dengan sampah? Pantas saja dia begitu lemah. Fang Yu tidak menemukan ramuan dalam monster dan sangat marah dan membuang tas penyimpanannya ke samping. Ding dong. Bel pintu berbunyi. Fang Yu membuka pintu dan tertegun saat melihat orang itu datang. Bab 158. Kamu tahu alamatku. Fang Yu mengerutkan kening saat melihat saudara laki-laki Zhong Yuan dan Zhong Liu di depannya. Melihat Fang Yu terlihat tidak senang, ekspresi kakak beradik itu berubah. Tuan Fang, mohon maafkan kami atas kunjungan kami yang lancang. Karena masalah ini mendesak, kami datang langsung kepada Anda. Zhong Yuan memaksakan senyum dan berkata. Ada apa? Fang Yu tidak punya kesabaran terhadap keluarga seni bela diri ini. Kami ingin bekerja sama denganmu. Kata Zhong Yuan. Maaf, aku tidak tertarik bekerja sama denganmu, kata Fang Yu dan hendak menutup pintu. Melihat ini, Zhong Liu berkata dengan cemas, Tuan Fang, saya mengetahui dari Nona Ji bahwa Anda memerlukan ramuan dalam monster, jadi kami membawa 8 ramuan dalam monster dari koleksi kami untuk menemui Anda hari ini. 8 ramuan dalam monster. Wajah Fang Yu sedikit berubah, lalu dia tersenyum dan berkata, masuk. Perubahan sikap Fang Yu mengejutkan Zhong Yuan dan Zhong Liu. Setelah melihat keterampilan menakutkan Fang Yu di Danau Yuexin, Zhong Yuan memiliki ide untuk bekerja sama dengan Fang Yu dan memasuki Gunung Baichuan bersama-sama. Zhong Liu mengetahui dari Ji Rumei bahwa Fang Yu hanya tertarik pada ramuan batin monster.
Setelah mendapat persetujuan dari para tetua keluarga, kakak beradik itu datang ke Fang Yu dengan satu-satunya 8 ramuan dalam monster di keluarga. Duduk di sofa di ruang tamu, Fang Yu mengambil kotak dari Zhong Liu, yang berisi 8 ramuan dalam monster. Fang Yu membukanya dan melihatnya. Itu semua adalah ramuan dalam monster tingkat ketiga, yang cukup bagus. Zhong Yuan dan Zhong Liu memandang Fang Yu dengan tenang, tidak berani berbicara. Terutama Zhong Liu, dia ingat saat pertama kali bertemu Fang Yu di rumah keluarga Ji, dia meremehkan Fang Yu dan bahkan melontarkan komentar sinis. Kemudian, ketika dia tiba di hutan purba, dia meminta sesama ahli pembantaian Fang Yu untuk mengambil tindakan. Namun pada akhirnya, jika Fang Yu tidak mengambil tindakan untuk membunuh monster itu, nyawanya akan hilang. Sekarang menghadapi Fang Yu, Zhong Liu tidak hanya takut, tapi juga malu. Katakan padaku, untuk apa kamu ingin bekerja sama denganku? Fang Yu mengesampingkan ramuan dalam monster itu dan bertanya. Zhong Yuan memandang Zhong Liu. Zhong Liu menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian untuk menatap langsung ke arah Fang Yu, dan berkata, Tuan Fang, kami menerima berita dari seseorang yang berada jauh di Gunung Baichuan di sebelah barat Jiangnan. Ada mata air spiritual yang ditemukan. Lingkuan, mata air spiritual. Fang Yu sedikit mengernyit. Dikatakan bahwa mata air tersebut mengandung energi spiritual dengan kemurnian tinggi, yang sangat bermanfaat bagi budidaya para pejuang, sehingga telah menarik perhatian banyak pejuang, kata Zhong Liu. Siapa yang menyebarkan berita ini? Mengapa kamu tidak menghasilkan banyak uang setelah menemukan mata air spiritual? Fang Yu bertanya dengan ragu. Ada sebuah desa di kaki Gunung Baichuan, dengan lebih dari 100 penduduk desa tinggal di dalamnya. Lingkuan tersebut ditemukan oleh beberapa penduduk desa ketika mereka naik ke gunung untuk berburu. Saat itu, mereka mengira itu hanya mata air biasa, jadi mereka mengambil sedikit dan meminumnya. Setelah meminumnya, mereka merasa sangat nyaman dan menjadi lebih bertenaga. Jadi penduduk desa ini menggunakan botol air yang mereka bawa untuk membawa mata air kembali ke desa, dan memberikannya kepada kepala desa yang sangat dihormati di desa mereka untuk dicicipi. Kepala desa adalah seorang pejuang, dan dia menemukan bahwa mata air ini mengandung energi spiritual. Begitulah beritanya menyebar, Zhong Liu menceritakan perihal tersebut. Para penduduk desa menganggap mata air Hongling sebagai milik pribadi mereka. Tujuan menyebarkan berita ini adalah untuk menarik orang luar agar membeli mata air spiritual. Dengan cara ini, mereka dapat menghasilkan banyak uang, tambah Zhong Yuan. Lalu kenapa kamu tidak pergi dan membelinya saja? Fang Yu bertanya. Zhong Yuan berkata, Tuan Fang, jangan bicara tentang apakah kepemilikan lingkuan adalah milik penduduk di desa itu. Yang lebih penting, penduduk desa itu mematok harga yang sangat tinggi. Konon, 1 juta yuan hanya bisa membeli secangkir kecil mata air spiritual, tentu saja, kami tidak dapat menerima harga ini. Lalu kenapa kamu tidak naik gunung saja dan menemukan mata air spiritual sendiri? Fang Yu berkata lagi, itulah sebabnya kami datang ke Tuan Fang untuk bekerja sama. Konon lokasi mata air Hongling sangat tersembunyi, dan hanya penduduk desa tersebut yang mengetahui lokasinya. Dan di dalam Gunung Baichuan, konon ada kutukan kuno, dan tidak ada yang boleh masuk kecuali penduduk desa itu. Jika tidak, ada kutukan kuno di Gunung Baichuan. Mereka akan menderita kekuatan kutukan dan mati mendadak. Kata Zhong Yuan. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, keluarga bangsawan seni bela diri masih percaya pada hal semacam ini. Wajah Zhong Yuan sedikit berubah dan dia berkata, Tuan Fang, bukan karena kami ingin mempercayainya, tetapi fakta membuktikan bahwa memang ada kutukan di Gunung Baichuan. Sehari sebelum kemarin, keluarga Wu mengirim tim yang terdiri dari 4 master setengah langkah dan 2 grandmaster ke Gunung Baichuan. Rencana awalnya adalah menemukan mata air spiritual dalam 3 jam, dan segera keluar jika tidak berhasil menemukannya. Tetapi begitu tim ini memasuki Gunung Baichuan, mereka benar-benar kehilangan kontak dengan dunia luar dan belum keluar hingga hari ini. Setelah mendengar kata-kata Zhong Yuan, Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Jika apa yang dikatakan Zhong Yuan benar, mungkin ada sesuatu yang salah di dalam Gunung Baichuan. Tim yang terdiri dari 4 master setengah langkah dan 2 grandmaster sudah kuat, tapi tidak ada yang bisa keluar. Tapi Fang Yu tidak percaya pada kutukan itu. Kemungkinan besar ada monster tingkat tinggi yang lapar di dalam Gunung Baichuan, dan selama ia mendeteksi keberadaan suatu makhluk, ia akan menggunakannya sebagai makanan. Namun, hal ini tidak dapat menjelaskan mengapa penduduk desa bisa masuk dan keluar Gunung Baichuan sesuka hati. Jadi, kamu ingin aku memasuki Gunung Baichuan bersamamu? Fang Yu bertanya. Ya, Tuan Fang bertarung melawan Yang Mulia Guru Long kemarin. Kami telah menonton di sana. Tuan Fang, Anda seperti dewa yang turun ke bumi, membuat kami menunggu. Zhong Yuan mengingat kejadian kemarin, berkata dengan ekspresi bersemangat. Baik. Fang Yu tidak membiarkan Zhong Yuan melanjutkan. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat Zhong Liu dan berkata sambil setengah tersenyum, saya ingat saya pernah bertemu Nona Zhong Liu sebelumnya kan. Zhong Liu bergidik dan wajahnya langsung memucat. Tampaknya Fang Yu akan menyelesaikan masalah lama dengannya.
Namun sebelum datang, Zhong Liu sudah siap mental. Duk. Dia berlutut, langsung berlutut, menundukkan kepala dan meminta maaf. Tuan Fang, saya sangat tidak menghormati Anda terakhir kali kita bertemu. Tetapi kemudian Anda datang membantu saya di hutan perawan dan menyelamatkan hidup saya. Untuk ini, saya sangat berterima kasih kepada Anda, dan pada saat yang sama, saya sangat menyesal dan malu. Aku harap kamu bisa memaafkanku atas perbuatanku sebelumnya. Menyelamatkanmu. Oh, kamu salah paham. Saat itu, aku hanya ingin mendapatkan ramuan dalam gurita cakar perak. Itu sebabnya aku membunuh gurita itu, bukan untuk menyelamatkanmu, kata Fang Yu. Zhong Liu menunduk dan berkata, tidak peduli apapun, Tuan Fang, Anda masih menyelamatkan hidup saya. Sejak itu, saya selalu ingin meminta maaf dan membalas budi Anda, tetapi saya tidak memiliki keberanian untuk menghadapi dan berbicara dengan Anda. Fang Yu memicingkan mata ke arah Zhong Liu dan melihat bahwa dia tidak terlihat seperti sedang berakting. Oke, bangun, kata Fang Yu. Zhong Liu tampak bahagia, berdiri, membungkuk lagi pada Fang Yu, dan berkata, terima kasih, Tuan Fang. Fang Yu memandang Zhong Yuan dan berkata, apa yang bisa saya dapatkan jika saya bekerja sama dengan Anda? Jika kami dapat menemukan mata air spiritual, keluarga Zhong kami hanya membutuhkan 30% dari mata air spiritual. 70% sisanya akan diberikan kepada Anda, Tuan Fang. Zhong Yuan mengertakkan gigi dan berkata. Fang Yu tersenyum dan berkata, kedengarannya cukup bagus. Tuan Fang, apakah Anda setuju untuk bekerja sama dengan kami? Zhong Yuan berkata dengan wajah bahagia. Kapan kita akan berangkat? Fang Yu bertanya. Sejak menerima kabar tersebut, tentu banyak keluarga dan sekte pencaksilat yang juga akan segera mengirimkan tim ke Gunung Baichuan. Jika kita terlambat, orang lain mungkin akan menemukan lingkuan terlebih dahulu, kata Zhong Yuan. Fang Yu melirik ke arah waktu, sudah jam 17.30. Kalau begitu ayo berangkat besok pagi, kata Fang Yu. Baiklah, saya akan menyiapkan mobil besok pagi dan menunggu Anda di bawah, Tuan Fang, jawab Zhong Yuan dengan hormat. Setelah saudara-saudari Zhong pergi, Fang Yu duduk di sofa dan mulai berpikir. Lingkuan. Faktanya, tidak ada gunanya bekerja sama dengan keluarga Zhong. Jika lingkuan benar-benar ada, Fang Yu dapat menemukannya dengan pergi ke Gunung Baichuan sendirian. Namun, berita itu dibawa oleh keluarga Zhong, jadi tidak masalah jika Anda memberi mereka bagiannya. Selain itu, Fang Yu tidak peduli dengan lingkuan, dia lebih peduli pada sumber di balik lingkuan. Apa sumber mata air spiritual? Apakah itu dari pembuluh darah spiritual? Adakah di Gunung Lingxi? Mampu membiarkan mata air yang mengandung energi spiritual dengan kemurnian tinggi, sumber ini pasti luar biasa. Apa yang sebenarnya dicari Fang Yu adalah sumber mata air spiritual. Bab 159. Di malam hari, Fang Yu menerima telepon dari Qin Yimo. Fang Yu, apakah kamu ingat Chen Yi? Ingat, dia adalah pemuda yang melakukan lompat jongkok di kapal pesiar, kata Fang Yu dengan nada santai. Setelah saya kembali ke pantai terakhir kali, saya akan membuat rancangan kontrak untuk ditandatangani oleh Chen Yi, tetapi kemudian saya diracuni dan masalah tersebut dibatalkan. Baru-baru ini, saya meminta asisten saya untuk menghubungi Chen Yi, tetapi tidak ada seorang pun yang membalas. Qin Yimo dipenuhi amarah ketika dia berbicara. Maksudmu, Chen Yi gagal membayar utangnya? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Yah, sepertinya dia tidak mau mengakuinya. Qin Yimo berkata sedikit kesal, jika aku tidak diracuni, aku tidak akan membiarkan dia melarikan diri. Jumlah batu Tiandou di pulau itu sangat banyak, merupakan kekayaan yang sangat besar bagi keluarga manapun. Pada awalnya, Chen Yi berjanji untuk mengalihkan hak kepemilikan batu Tiandou tersebut kepada Qin Yimo, namun kini dia berbalik dan bahkan menolak menghubungi Qin Yimo. Ini membuat Qin Yimo merasa sangat kesal, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena saat itu Chen Yi hanya menyetujui secara lisan dan tidak menandatangani perjanjian apapun. Dia benar-benar berani gagal membayar utangnya, gumam Fang Yu. Ngomong-ngomong, ketika saya ingin membeli batu Tiandou dari Chen Yi, Anda mengatakan bahwa Anda memiliki bahan yang lebih berharga daripada batu Tiandou, tetapi Anda belum memberitahu saya bahan apa itu. Kata Qin Yimo. Pernahkah aku mengatakan hal seperti itu? Fang Yu tertegun. Kamu juga ingin gagal membayar utangmu. Qin Yimo tampak sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Oh, aku mengingatnya, kata Fang Yu, itu memang bahan yang sangat bagus. Ketika aku punya waktu, aku akan mengeluarkannya dan memberikannya kepadamu. Keluarkan. Di mana bahan ini? Tanya Qin Yimo bingung. Di dasar Lijiang, jawab Fang Yu. Sekitar pukul 7 keesokan paginya, Fang Yu naik mobil yang dikirim oleh keluarga Zhong dan menuju ke Gunung Baichuan di sebelah barat Jiangnan. Duduk di dalam mobil masih ada kakak beradik Zhong Yuan dan Zhong Liu. Tuan Fang, selain kami, keluarga Zhong kami juga telah mengirimkan 4 Grandmaster. Mereka berada di mobil lain, kata Zhong Yuan. Kalian berdua ingin ikut juga? Fang Yu bertanya dengan sedikit cemberut.
Zhong Yuan tersenyum dan berkata, Tuan Fang, saya mengerti maksud Anda. Jangan khawatir, kami tidak akan pernah menghalangi Anda atau menyusahkan Anda. Tuan Fang, ini adalah tradisi keluarga kami, selama ada kesempatan, para tetua keluarga akan mengizinkan kami para junior berlatih, Zhong Liu juga berkata. Setelah kejadian terakhir di hutan purba, Zhong Liu sudah memiliki bayangan psikologis. Dia tidak ingin datang ke Gunung Baichuan kali ini. Namun ia tak berdaya, ayahnya yang kini menjadi kepala keluarga Zhong adalah orang yang sangat kaku dan tegas. Setelah ayahnya memberi perintah, Zhong Liu tidak bisa datang meskipun dia tidak mau. Fang Yu tidak berkata apa-apa lagi. Setelah memasuki Gunung Baichuan, tujuannya hanyalah mata air spiritual dan sumbernya. Selama saudara-saudari Zhong tidak mengganggunya, tidak apa-apa. Lebih dari 2 jam kemudian, Fang Yu tiba di kaki Gunung Baichuan. Gunung Shirakawa adalah pegunungan, tinggi dan dalam, dengan jalan pegunungan terjal dan tidak terlihat ujungnya. Melihat ke atas dari kaki gunung, Anda hanya dapat melihat kabut putih, dan Anda tidak dapat melihat puncak Gunung Shirakawa sama sekali. Energi spiritual antara langit dan bumi di lokasi ini memang lebih kuat dibandingkan di tempat lain, namun tidak berlebihan. Di tanah datar tak jauh dari situ, terdapat sebuah desa bobrok dan primitif dengan banyak bungalow. Ketika Fang Yu dan rombongan tiba, banyak mobil sudah terparkir di ruang terbuka depan desa. Sebenarnya ada begitu banyak prajurit di sini. Zhong Yuan berkata dengan heran sambil melihat banyak kendaraan di depannya. Berita tentang lingkungan menyebar dengan cepat. Selain dunia persilatan, para eselon atas dunia sekuler juga mengetahui berita tersebut. Banyak sekali mobil mewah yang diparkir di sini, dan kebanyakan dari mereka seharusnya orang kaya. Ya, mereka datang ke sini untuk membeli mata air spiritual. Kata Zhong Liu dari samping. Mengapa orang-orang dari dunia sekuler datang ke sini untuk ikut bersenang-senang? Apakah mereka masih berani memasuki Gunung Baichuan? Kata Zhong Yuan dengan tatapan jijik. Penduduk desa di sini mengklaim bahwa meminum air lingkungan dapat membuat orang merasa sehat jasmani dan rohani, menyembuhkan segala penyakit, dan memperpanjang umur. Manfaat ini cukup menarik banyak orang kaya untuk membelinya, kata Zhong Liu. Di desa tersebut, terdapat sebuah bungalow yang relatif besar dengan banyak orang berdiri di depan pintunya, tampak sedang mengantri. Tempat pembelian air lingkungan seharusnya ada di sana, kata Zhong Liu. Pergi dan lihatlah, kata Fang Yu. Sejujurnya, dia juga penasaran apakah yang disebut mata air spiritual ini benar-benar ada. Kini, karena energi spiritual bumi sangat tipis, apakah mungkin untuk mengembangkan keberadaan seperti mata air spiritual? Fang Yu dan kelompoknya berjalan ke desa dan sampai ke antrian. Setidaknya ada 50 orang yang mengantri di sini. Di akhir tim ada seorang pria paruh baya botak. Apakah kamu mengantri untuk membeli air lingkungan? Fang Yu bertanya. Tentu saja. Kalau tidak, siapa yang akan datang ke tempat seperti ini di mana burung tidak buang air besar? Pria botak itu melirik ke arah Fang Yu dan menjawab. Kami juga di sini untuk membeli air lingkungan, tapi kami tidak yakin dengan harganya, kata Fang Yu sambil tersenyum. Apakah kamu di sini untuk membeli mata air spiritual? Pria botak itu melirik ke arah Fang Yu dan memperhatikan bahwa Fang Yu berpakaian sederhana dan sama sekali tidak terlihat seperti orang kaya. Namun selanjutnya, dia memperhatikan kepada kedua saudara dan saudari Zhong yang berdiri di belakang Fang Yu dan wajahnya sedikit berubah. Jelas sekali, saudara dan saudari Zhong memiliki temperamen yang berbeda, dan mereka memiliki status yang luar biasa pada pandangan pertama. Anak laki-laki di depannya harus menjadi bawahan dari pria dan wanita ini. Setelah bertemu dengan saudara-saudari Zhong, sikap pria botak itu meningkat pesat. 100 ml mata air spiritual berharga 1 juta yuan. Setiap orang hanya dapat membeli paling banyak 1 liter, kata pria botak itu. Mendengar harganya, ekspresi Zhong Yuan dan Zhong Liu sedikit berubah. 1 ml mata air spiritual berharga 10.000 yuan. Harga ini jauh lebih mahal dari emas. Apakah efek dari mata air spiritual ini benar-benar ajaib? Fang Yu bertanya. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu mahal? Bos grup Jiangnan Huagong diberitahu bahwa dia sakit kritis beberapa hari yang lalu. Kemudian putranya datang ke sini dan membeli 100 ml mata air spiritual untuk dibawa kembali. Setelah meminumnya, tidak lama, dia langsung menjadi energi. Setelah pemeriksaan di rumah sakit, semua data risiko tinggi di tubuhnya telah berkurang banyak. Kudengar dia sekarang bisa berdiri dan melakukan tai chi. Kata pria botak itu. Mendengar kata-kata pria botak itu, Zhong Yuan dan Zhong Liu saling berpandangan dengan kegembiraan di mata mereka. Jika pria botak itu tidak menyombongkan diri, maka mata air spiritual ini mungkin benar-benar merupakan harta karun yang langka. Saya menasihati Anda untuk tidak ragu-ragu lagi. Anda tidak terlihat seperti orang yang kekurangan uang. Anda akan menghasilkan uang jika membelinya. Dengan situasi saat ini, dalam beberapa hari, mata air spiritual akan terjual habis. Pria botak itu berkata kepada saudara-saudari Zhong berkata, "Orang tua, apakah kamu yakin tidak ingin memimpin jalan untuk kami?" Pada saat ini, suara gemuruh yang tiba-tiba menarik perhatian semua orang.
Semua orang berbalik dan melihat 4 pria berjubah hitam mengelilingi seorang lelaki tua bungkuk. Orang yang meraung adalah pria kuat berjanggut. Tetapi meskipun dia dikepung, lelaki tua itu tetap tenang, menggelengkan kepalanya dan berkata, lingkuan adalah milik desa Baichuan kami. Bagaimana saya bisa memberitahu Anda lokasinya? Jika Anda ingin mendapatkan air lingkuan, pergilah langsung. Habiskan uang untuk membelinya. Atau, pergi ke pegunungan dan mencarinya sendiri. Seluruh desa kami tidak akan memberi Anda bantuan apapun. Orang tua, menurutku kamu akan dihukum dengan bersulang daripada memakannya. Kata pria berjanggut itu dengan marah. Jika kamu ingin mengambil tindakan, silakan melakukannya, tetapi jika sesuatu terjadi padaku, kamu tidak akan bisa lolos dari hukuman kutukan. Lelaki tua itu tidak takut dan menatap lelaki kuat itu. Bah, kekuatan kutukan omong kosong. Kami di Sekte Serigala Merah tidak pernah percaya pada cara-cara yang tidak benar ini. Apakah kamu tidak mau memimpin jalan? Lalu aku akan membunuhmu, dan aku akan membunuh seluruh desamu. Aku akan melakukannya. Kami ingin melihat jika semua orang di desamu tidak takut mati. Kata orang kuat itu sambil mengeluarkan pisau perak dari tangannya. Orang tua itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap orang kuat itu, dan berkata, kamu akan dihukum. Orang kuat itu mengangkat pisau di tangannya dan hendak menebangnya. Kalian dari klan Serigala Merah benar-benar berani. Kalian bahkan bisa membunuh orang tua. Benar-benar membuka mata. Pada saat ini, sebuah suara feminin keluar. Seorang pria muda berjubah biru, sambil menggoyangkan kipas kertas di tangannya, perlahan berjalan ke arah pria kuat itu. Itu, Han Qi dari keluarga Han di Huaibei. Dia sebenarnya ada di sini juga. Melihat pria ini, ekspresi Zhong Yuan sedikit berubah. Keluarga Han sama terkenalnya dengan keluarga Zheng dan keluarga Chen, dan merupakan salah satu dari 3 keluarga seni bela diri utama di Huaibei. Dan Han Qi adalah salah satu dari 4 talenta hebat di Huaibei. Di usianya yang baru 25 tahun, dia sudah menjadi guru yang kuat. Bab 160. Pria berjanggut itu jelas mengenali Han Qi, wajahnya berubah, dan dia berkata, Han Qi, aku khawatir ini bukan giliranmu untuk mendikte apa yang dilakukan Sekte Serigala Merah kita kan. Itu yang dia katakan, tapi nada suara orang kuat itu menjadi jauh lebih lemah. Saya hanya ingin menuding apa. Jika Anda tidak yakin, Anda dapat meminta pemimpin sekte Anda untuk datang ke keluarga Han kami dan saya akan berbicara dengannya secara pribadi, kata Han Qi sambil tersenyum dingin. Melihat Han Qi tidak memberinya wajah apapun, pria berjanggut itu tampak jelek, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia tahu bahwa seseorang dengan status Han Qi bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Jadi, dia mendengus dingin, berbalik dan pergi. Terima kasih, Tuan Han atas bantuan Anda, lelaki tua itu memandang Han Qi dan berkata. Han Qi tersenyum dan berkata, kamu adalah kepala desa kan? Orang tua itu mengangguk. Berapa banyak cadangan mata air spiritual yang kamu miliki? Saya ingin membeli semuanya, kata Han Qi. Wajah lelaki tua itu sedikit berubah dan dia berkata, Tuan, kami memiliki aturan untuk menjual mata air spiritual. Setiap orang dibatasi 1 liter. Saya bisa membayar 2 kali lipat dari harga biasa untuk membelinya. Han Qi mengguncang kipasnya dan berkata sambil tersenyum. 2 kali lipat harganya. Mata lelaki tua itu berkedip-kedip, dan dia tampak tergerak. Melihat perubahan ekspresi lelaki tua itu, sedikit rasa bangga muncul samar-samar di mata Han Qi. Berapa banyak yang harus kami bayar untuk membeli semua mata air spiritual di tanganmu? Han Qi bertanya. Orang tua itu ragu-ragu lagi dan lagi, menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, Tuan Han, kami, benar-benar tidak bisa menjual semua mata air spiritual kepada Anda. Sedikit kesuraman muncul di mata Han Qi, tetapi dia tersenyum di permukaan dan berkata, tidak masalah, saya juga tahu bahwa permintaan saya mungkin terlalu berlebihan. Han Qi berbalik dan ingin pergi, tetapi melihat saudara laki-laki dan perempuan Zhong Yuan berdiri di belakang antrian, ia lalu berjalan mendekat. Tuan Zhong, Nona Zhong, sudah lama tidak bertemu. Han Qi berjalan ke arah Zhong Yuan dengan senyum tipis di wajahnya. Bagaimana saya bisa layak menyandang gelar Tuan Muda di hadapan Tuan Han? Zhong Yuan berkata dengan cepat. Halo, Tuan Han. Zhong Liu menundukkan kepalanya sedikit dan menyapa Han Qi. Menghadapi Han Qi, kakak dan adiknya sedikit gugup. Pria ini bukan orang biasa, dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Han di Huaibei dan salah satu dari 4 jenius hebat. Alasan mengapa mereka gugup adalah karena dikatakan bahwa Han Qi adalah orang yang berpikiran sempit, yang akan membalas dendam terhadap orang lain. Ada pepatah di kalangan seni bela diri Huaibei bahwa lebih baik menyinggung Raja Neraka daripada Han Qi. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya Han Qi. Han Qi memandang kakak dan adik Zhong Yuan sambil tersenyum. Segera, dia melihat Fang Yu berdiri di samping dengan wajah tanpa ekspresi. Saat ini, Fang Yu juga sedang melihat Han Qi. Apakah ini bawahan Zhong Yuan dan saudara perempuannya? Mengapa Anda tidak memahami etika apapun? Anda tidak tahu bagaimana memberi hormat saat melihat saya. Han Qi sedikit tidak senang. Siapa ini? Han Qi melirik Fang Yu dan bertanya.
Ini Fang Yu, Tuan Fang, kata Zhong Yuan cepat. Fang Yu. Kedengarannya familiar. Han Qi sedikit mengernyit, seolah dia pernah mendengar nama ini. Segera, ekspresinya sedikit berubah dan dia bertanya, apakah ini Fang Yu yang mengalahkan Guru Long di Danau Yuexin? Iya, itu Tuan Fang, jawab Zhong Yuan segera. Fang Yu mengerutkan kening. Dia awalnya ingin tetap low profile, tapi tanpa diduga Zhong Yuan langsung mengungkapkan identitasnya. Han Qi menyipitkan matanya dan menatap Fang Yu. Kemarin, dia berdiskusi dengan anggota keluarganya apakah kejadian di Danau Yuexin itu hanya rumor. Tanpa diduga, ia bertemu orang ini hari ini. Setelah melihat dewa ini, Han Qi sepenuhnya percaya pada penilaian sebelumnya. Apa yang terjadi di Danau Yuexin hanyalah rumor. Jika Fang Yu itu benar-benar orang di depannya, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Wu Zun. Han Qi sangat yakin dengan kemampuan observasinya. Karena preferensi pribadinya, ketika mengamati seorang pejuang, selain aura kultivasi yang secara alami terpancar dari tubuhnya, ia lebih memilih untuk fokus pada sosok, temperamen, dan bahkan mata sang pejuang. Namun dalam aspek ini, Fang Yu di depannya berperilaku sangat biasa. Itu sangat biasa sehingga tidak menimbulkan minat sama sekali. Bagaimana mungkin seorang pejuang bawaan biasa bisa mengalahkan Martial Lord? Adapun sikap saudara-saudari Zhong terhadap Fang Yu, Han Qi tidak peduli. Dia hanya percaya pada penilaiannya sendiri. Di tanah tandus seperti Jiangnan, para pejuang belum pernah melihat dunia besar, jadi wajar jika mereka bisa ditipu secara kolektif. Fang Yu, kamu menjadi terkenal di seluruh dunia seni bela diri Tiongkok kemarin, kata Han Qi dengan senyum sinis tipis di wajahnya. Fang Yu sama sekali tidak mau memperhatikannya. Han Qi ini memiliki aura feminin yang kuat dan dia tidak terlalu menyukainya. Melihat pemandangan ini, Zhong Yuan di sebelahnya mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Fang Yu, dia tidak akan takut pada Han Qi, dan tidak perlu menghormati Han Qi. Tapi dengan pikiran picik Han Qi, dia bahkan mungkin akan membawa kebenciannya pada keluarga Zhong. Benar saja, setelah menyadari sikap acuh tak acuh Fang Yu, senyum Han Qi langsung memudar dan matanya seram. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah melihat lebih dalam pada Fang Yu, dia berbalik dan pergi sambil melambaikan kipasnya. Tindakannya membuat jantung saudara laki-laki dan perempuan Zhong Yuan berdetak kencang, dan wajah mereka menjadi pucat. Han Qi benar-benar marah. Fang Yu sama sekali tidak peduli dengan Han Qi. Sejak lelaki tua itu muncul, perhatiannya tertuju pada lelaki tua itu. Orang tua ini tampak seperti manusia biasa, tetapi dia memancarkan aura yang aneh. Aura ini sangat kabur, hampir tidak terlihat, dan Fang Yu menyadarinya secara tidak sengaja. Tapi ini cukup untuk menunjukkan bahwa lelaki tua ini sama sekali tidak biasa seperti yang terlihat di luar. Selagi Fang Yu berpikir, lelaki tua itu datang. Dia melirik Fang Yu, lalu mengalihkan perhatiannya ke Zhong Yuan dan Zhong Liu. Apakah kamu di sini untuk membeli mata air spiritual, atau kamu pergi ke pegunungan? Tanya lelaki tua itu. Ketika Han Qi berkomunikasi dengan lelaki tua itu tadi, dia telah mengungkapkan bahwa lelaki tua itu adalah kepala desa. Zhong Yuan berpikir sejenak dan menjawab dengan jujur, kami ingin pergi ke gunung. Oh, kalau begitu kamu agak terlambat. Banyak orang telah memasuki Gunung Baichuan dalam 2 hari terakhir. Lelaki tua itu menyeringai, menunjukkan beberapa gigi yang tersisa. Banyak orang yang masuk, berapa banyak orang yang keluar? Tanya Zhong Yuan. Orang tua itu mengulurkan jarinya, menggoyangkannya, dan berkata, tidak ada yang keluar. Mendengar kata-kata ini, wajah saudara dan saudari keluarga Zhong berubah. Sayangnya, kalian para pejuang terlalu percaya diri dan tidak mendengarkan saran kami. Kalian hanya akan menuai konsekuensinya. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya, menangkupkan tangannya di belakang punggung, dan pergi perlahan. Fang Yu menatap punggung lelaki tua itu sambil berpikir. Setelah memahami situasinya, Fang Yu dan saudara-saudari Zhong datang ke kaki Gunung Baichuan dan bersiap untuk mendaki gunung. 4 tetua dari alam utama keluarga Zhong tiba, mengikuti di belakang saudara dan saudari keluarga Zhong. Melihat Fang Yu, keempat tetua tampak terkejut. 2 tetua menyaksikan pertarungan antara Fang Yu dan Guru Long kemarin. Adegan itu terukir dalam ingatan mereka. Sekarang setelah mereka melihat dewa ini, mereka tidak merasakan apapun selain rasa kagum di hati mereka. Di kaki Gunung Baichuan, ada beberapa tim lain, termasuk Sekte Serigala Merah dan Han Qi. Tim-tim ini tidak terburu-buru, tetapi melihat ke jalan pegunungan di depan, tampak ragu-ragu. Fang Yu melirik ke arah Zhong Yuan dan Zhong Liu yang pucat di sampingnya dan berkata, masuk. Keringat dingin mengucur di dahi Zhong Yuan. Dia masih ketakutan ketika mendengar begitu banyak prajurit yang tidak pernah bisa keluar setelah masuk. Meskipun Fang Yu ada di tim, Fang Yu hanyalah orang luar. Jika dia benar-benar dalam bahaya, dia mungkin tidak terlindungi. Melihat ekspresi Zhong Yuan berubah dan dia tertegun di tempatnya, Fang Yu mengabaikannya dan berjalan ke depan. Tuan Fang. Ekspresi Zhong Liu sedikit berubah, dia menatap Zhong Yuan yang linglung di sampingnya, mengertakkan gigi dan mengikutinya. Tuan, ayo pergi.
Bersama kami di sini, kami pasti akan menjagamu tetap aman, seorang tetua menghibur. Setelah perjuangan psikologis yang sengit, Zhong Yuan juga mengambil keputusan dan mengikuti. Tim lain baru saja menyaksikan Fang Yu dan rombongannya naik gunung. Han Qi memandangi keluarga Zhong yang berjalan perlahan, sedikit menyipitkan mata. Beberapa saat kemudian, seorang kenalan lain datang ke kaki gunung. Han Qi tampak bahagia saat melihat kepala pria tampan itu. Chen Luo. Chen Luo juga memperhatikan Han Qi dan mengerutkan kening. Beraninya si banci ini datang ke sini. Tuan Chen, Anda, Han Qi sangat senang melihat Chen Luo dan hendak melangkah maju. Chen Luo sama sekali tidak ingin memperhatikan Han Qi, berbalik dan berjalan mendaki gunung. Melihat Chen Luo begitu kedinginan, Han Qi menghentakkan kakinya, mengertakkan gigi dan berkata, Chen Luo, berhenti bersamaku. Lalu, dia mengikuti. Sekelompok pria di belakangnya melihat Han Qi telah memasuki gunung dan segera mengikutinya. Chen Luo menatap pegunungan berkabut, dengan cahaya aneh di matanya. Ini adalah peluang besarnya. Sebagai orang yang terlahir kembali, dia tahu bahwa keberuntungannya pasti lebih kuat dari siapapun di dunia ini. Dia yakin bahwa selama dia memasuki gunung, dia akan dapat menemukan mata air spiritual dan sumbernya. Setelah itu, dia akan memasuki tahap Nas Chen Sol. Dapatkan kembali kekuatan sihir yang mengerikan. Segala jenis seni magis yang dikuasai di kehidupan sebelumnya kini dapat digunakan. Pada saat itu, dia akan berada di puncak dunia lagi. Fang Yu dan kelompoknya perlahan berjalan lebih jauh ke dalam gunung. Semakin jauh mereka melangkah, kabut semakin tebal dan jarak pandang semakin rendah. Setelah berjalan sekitar 10 menit, kabutnya begitu tebal sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat orang-orang di sebelahnya dengan jelas. Tingkat kabut ini jelas tidak normal. Tapi semakin jauh ke dalam, Fang Yu semakin bersemangat. Sebab, ia merasakan energi spiritual di sekelilingnya semakin kuat. Ini menunjukkan bahwa mungkin memang ada mata air spiritual jauh di dalam Gunung Baichuan. Namun untuk saat ini, arah adalah sebuah masalah. Kabutnya sangat tebal sehingga kami tidak dapat melihat jalan di depan dengan jelas. Pada saat ini, Zhong Liu, yang mengikuti Fang Yu, tiba-tiba menjerit.